takbiratul ihram. Arti takbiratul ihram. Kalau boleh kalimatnya cici dua kalimat tuh. Kalimat yang pertama takbir, kalimat yang kedua adalah haram. Takbiratul ihram adalah takbir yang haram. Baik, paham Pak? Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa dinamakan dengan takbiratul ihram? Kenapa dinamakan dengan Masjidil Haram? Masjid haram, takbir haram. Ya. Takbir haram maksudnya adalah setelah kita membesarkan Allah, haram kita berucap, haram kita berbuat selain ucapan dan perbuatan yang diwajibkan oleh sholat. Mengangkat kedua tangan takbiratul ihram, betul? Ya. Diharamkan oleh Allah ketika kita sudah takbiratul ihram mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu selain dari ucapan sholat dan perbuatan sholat. Gak kurang nyaman duduknya Pak. Ini agak banyak. Ya, contoh kalau takbiratul ihram mengangkat kedua tangan. Mohon maaf, apa-apa ibu-ibu, guru-guru aku satunya. Dulu ketika tahun 80-an, 90-an, wah menjadi sebahagian orang melaksanakan takbir itu sudah berbeda-beda. Ya, sudah berbeda-beda. Ternyata memang ada perbedaan dari setiap mazhab yang melakukan takbir. Bahkan satu mazhab dua takbir bentuk tata letaknya. Ya, cuman dalam hadis sahih bentuk takbir hanya dua yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Yang laki-laki, kalau dulu pernah nampak doa as-salat Allah, agak melebih tangannya ke belakang, itu dilarang. Dilarang. Atau yang kedua, antah tabau sugesti mangkit tangan tak bila. Tangan jangkit, kepala jangkit. Allah. Sampai kini masih ada yang ditirukan. Masih ada. Tak kebiasaan yang sudah diubah. Atau yang ketiga, Allah. Dia punya tapak tangannya tuh. Kalau beramal kembaran itu keluar kayu. Itu dua. Ibu kene-kene dulu. Kami beramal kembaran, Mayana, ibu dan ibu dulu sampai cabut ketika sholat. Mayana. Kami juga. Kalau lalu mau dia orang baru. Kalau dia isi kaki sedia berarti ya. Jadi yang sunnah itu adalah dalam dua hadis. Pertama dalam riwayat setan, yang laki-laki tidak boleh melebihi ujung jari awak dari daun telinga. Ya, Allah. Kedua telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Kalau dalam ilmu tasawuf, ada yang lama ilmu tasawuf. Ilmu terikat. Halo. Urek kawet pelang emosi lah dulu. Oh, jagonya main set. Urek kawet pelang emosi mah. Tinggi. Ya. Dengan sesuatu yang telah mengagungkan Allah, tidak ada lagi Allah di dalam batang tubuh, tidak ada lagi makhluk dalam batang tubuh kecuali hanya Allah. Ya, membesarkan sang Khalik dengan mengeluarkan makhluk dari batang tubuh. Takbir. Allahu Akbar. Kemudian kalau dalam ilmu tasawuf yang kedua, dua telapak tangan awak yang memancar ke arah kiblat, 20 yang ditimbulkan. 81 di sebelah kanan, 8 boleh di sebelah kiri. Berapa jumlahnya? Pak mati-mati Pak merah. 81 tambah 8 boleh, berapa jumlahnya? 99. Asmaul Husna berapa jumlahnya? 99. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya, kalau ada bagus, soalnya dia buruk berikut. Kalau ada 99. Yang 99 tadi dinamakan dengan akidah 50. Asma wa sifat. Asma nama Allah, sifat Allah.
Akidah 50 itu 10 yang wajib, 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang jaiz bagi Allah, 1 yang jaiz bagi Rasul. Jumlahnya 50. Terhimpun di dalam sebuah nama yang indah, yaitunya Asmaul Husna, yang terpancar di dalam setiap telapak tangan manusia yang mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ya, itu yang dipancarkan. Makanya perlu memahami dari titik-titik dan makna-makna yang terkandung di dalam sholat. Balik kita ke yang tadi balik. Atau takbir haram. Dari tata letak seluruhnya bagus. Mungkin ustaz-ustaz yang lain, guru-guru awak, ulama-ulama kita telah menyampaikan tata letak tangan ketika habis takbir. Allahu Akbar. Ada yang mendekat. Jangan heran lah. Bunyi model itu tidak salah. Menandakannya bergantung kepada zikir yang ada dalam kalbunya. Yang kedua, Allahu Akbar. Jadi kori di bawah ada. Yang ketiga, Allahu Akbar di bawah kori mana? Ada boleh itu nampak ada? Lain. Allahu Akbar. Ada itu. Dalam suruh di Talang atau di Ketulan atau di Tanjung Paur atau di Belugui atau di Bonai atau di Jagoulak, ya banyak Allahu Akbar. Kalau nak hati-hati sama nih kalau subhanallah Allahu Akbar. Yang terakhir Allahu Akbar. Ustaz ketika di tanah suci salat di masjid Nabawi itu bagi-bagi bentuk orang sembahyang. Dalamnya sujud, dilangkai berapa? Padahal dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang lalu di muka awak ketika salat awak wajib bangun lagi di sana di Allahu Akbar. Datang jam tadi sulaman. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk tu jam sudah. Lalunya dorong muka. Dikuatnya tangan makan itu dia dua. Dorong dua. Salam tu kalau lonjang ke tembok, berdarah mati langsung halal darahnya. Halal. Tahu punya dunia, ada polisinya bawa biar. Kalau Allah tak. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu dalam riwayat sahih. Kalau dalam riwayat Hambali Imam Malik boleh. Kalau salat lalu kan. Berapa lelong? Boleh lah memang tu. Ya, orang sedang sujud boleh dilangkai. Itu kan tinggi orang-orang. Sudah senang. Apalagi raudhah di antara makam dan mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Itu pokoknya untuk salat sunat. Raudhah itu taman-taman surga yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berangkat dari pintu pertama jam 1 malam, jam berapa tiba di raudhah itu jam 3:30. Dapat salat 2 rakaat tunduk. Khalas. Ada siap di situ. Adalah antrian sekian jam. Banyak model salat di situ. DLP saja. Itu mazhab Imam Malik. Apa tujuannya? Ketika kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi kamu bergantung kepada makhluk. Satukan qalbumu dengan Allah. Makanya salat itu juga disebut dengan zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, kata Allah. Ya wa aqimi sholata lidzikri. Dirikanlah salat itu untuk berzikir. Makanya takbiratul ihram, takbir yang diharamkan ketika kita mengucapkan yang lain dari ucapan salat, mengerjakan melakukan perbuatan dari selain perbuatan salat. Padahal memegang kaki salat. Allahu Akbar. Dan sebelah pernah nampak, oh boleh. Itu haram, tidak boleh. Tidak boleh. Maka dada. Yang ketiga kiblat kalbu. Matuwa kama. Katombe sujud. Jangan dia bertombe sujud. Aja hitam. Kalau bagaimana yang sholat itu Pak Ibu, teman-teman sekalian ya, kalau wajib mana yang sholat lain
buah seluruhnya mana tidak, cuma Jawa yang nampak. Jawa yang tampak tarasul lagi. Ya, kalau yang betul-betul takbir awak, kau pernah diajari dulu santri pak. Kalau betul-betul takbir awak, satu kalau dua akal awak dengan Allah, langsung nak menjak bumi ya awak, langsung nak menjak bumi. Kalau betul-betul menyatu awak dengan Allah, makanya seluruhnya ada kiblat. Jangan sampai salah kaki juga. Itu itu. Aku lagi ada. Aku lagi ada. Makanya kata imam hukum jalan salat saf lurus dan rapat. Nak kesamping tu bengkok. Lurus tu. Batamu keimpian awak keimpian kawan. Ya kalau dalam satu mazhab. Kalau dalam mazhab yang lain boleh agak renggang seketik satu jari. Asal jangan bisa lalu ikut panjang itu. Kau gak jarang seketik nama tapi lalu ikut panjang. Hanya sudah setan lalu. Setan tak bisa masuk ke mana. Aku ngomong. Kalau setan ini masuk, bisa apa masuk? Lebih mudah jarak berikut kan? Tapi setan tak bisa masuk lagi. Orang tahu lah sikit. Apa dia nak kurang-kurang? Ayo kosong sampai. Agak kurang-kurang mandi, agak kurang. Sudah itu tidak boleh. Kalau seandainya jaranglah kawan. Tetap dengan Allah. Allahu Akbar. Di mawar dan kanyaman. Yang dia katakan tadi ada 6. Di mawar dan kanyaman. Di bawah jadi pun jadi, lope pun boleh. Tapi jangan berubah. Jangan berubah. Mulai dari takbir awak mengikut mazhab Imam Syafi'i. Syafi'i itu sampai sudah. Kalau Imam Malik sampai sudah. Ya, kalau mazhab Hambali sampai sudah. Ikut takbir Imam Syafi'i. Ketika rukuk Imam Malik. Ketika membaca Al-Fatihah Imam Malik. Boleh. Itu namanya adalah memperolok-olokkan ulama mazhab. Jadi yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah ketika kita setelah selesai takbir haram mengucapkan sesuatu, haram melakukan sesuatu kecuali ucapan dan gerakan-gerakan sholat. Beralangkah waktu dia dalam melangkah ketika sholat. Ibadah suci Allah, Maha suci Tuhanku yang maha besar, kepadanya lah kami memuji. Ya. Dalam kita duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud berapa permintaan doa kepada Allah? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permintaan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus paham. Ya, dia Pak itu guru agama, nanti bisa tanya ke Pak. Hati yang sampai petang, hati dari sholat yang dijadikan sebagai salah satu bahan ceramah awak ketika pesantren Ramadan. Paham sampai situ? Kalau ada yang nak paham silakan tanyakan dulu. Menjelang awak masuk ke materi sholat. Kok panjang tu? Kalau yang pertama, mana silakan tanyakan. Apa lebih suka berdiskusi? Silakan. Kita sah. Apakah ketika sholat pernah kemarin sholat kita 1 meter. Apakah ketika kemarin sholat jarak-jarak ya? Kurang mungkin kalau kali itu ya. Kalau kali itu yang silau, ada yang libu, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pink. Apakah sah sholat kita dalam batas waktu, dalam batas yang 1 meter? Dalam hadis Jabir, Rasulullah SAW pernah kena musibah wabah. Ya. Di mana Nabi kena wabah? Di kota Madinah. Pernah Nabi pernah kena wabah virus itu. Tapi mohon maaf, jadi samanya virus corona yang kau tahu. Nabi itu dulu kena virus, ya. Di zaman Nabi ketika yang kena virus, yang kena virus itu menakutkan. Bahan menakutkan. Si kena virus kena sebab di badannya kok. Aman jalan dalam waktu sekian menit ke seluruh batang tubuh. Nak terpikir? Nak terpikir? Kalau sudah terpikir, contoh, kena virus, mengelupai jangan kasih itu. Dalam waktu sekian menit, mengelupai sabun. Itu virus ketika zaman Nabi memang menutup tempat ibadah ketika itu supaya tidak terjadi
penularan terhadap virus yang lain. Ya, penularan mengenai sholat yang jaraknya 1 meter 1 meter. Mohon maaf Bapak Ibu, itu kalau meragukan itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, boleh melaksanakan sholat dengan jarak dengan rekan sebelah itu 1 meter itu boleh, diperbolehkan. Dengan tujuan adalah untuk menjaga supaya tidak menularnya virus yang dibawa oleh salah seorang dari teman kita. Dari satu sisi sholat, kalau dilihat dari keafdalan yang terkandung di dalam sholat, satu, yang afdal di dalam sholat berjamaah itu adalah saf, lurus dan dirapatkan. Itu dua pengertian. Pengertian yang pertama secara syariat, pengertian yang kedua secara hakikat. Kalau secara syariatnya, yang rapat itu adalah makhluknya antara satu manusia dengan manusia yang lain di rapean tumitnya, luruskan tumitnya dengan pikiran kita, kemudian dirapatkan kedua kakinya. Tetapi secara hakikat, luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan sholat. Dekatkan diri kita dengan Allah sedekat-dekatnya ketika kita melaksanakan sholat. Ya, jadi pertanyaan dari adinda kita tadi, dari kawan kita tadi, bolehkah melaksanakan sholat yang jarang-jarang ketika zaman corona, ketika itu ada virus? Boleh melaksanakan sholat yang jarak-jarak seperti itu. Yang kedua, boleh melakukan sholat yang rapat asalkan kita yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan diri dari dosa. Membersihkan diri dari dosa. Kalau dicatat dulu ayat terjemahannya juga panjang untuk jadi dia. Dasarnya silakan buat Quran surat Hud ayat 114. Quran surat Hud ayat 114. IS.2 HUD.2 114. Yang kedua, dasar yang kedua loh. Tadi surat Hud, hadis Nabi 114. Negaraku ya, maaf. Negaraku nampak Ustaz. Baik, saya ulangi. Keutamaan sholat fardu yang pertama tadi membersihkan diri dari dosa atau menghapus dosa. Dasarnya Quran surat Hud ayat 114. Sudah sampai situ? Sudah. Dasar yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Tirmizi dan Nasa'i. Yang kedua, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mendapat cahaya di hari kiamat. Ini bulan puasa. Yang pertama, hikmah sepatu. Mendidik pribadi yang disiplin dan tangguh. Yang kedua, mengerjakan amalan utama. Yang ketiga,
meninggikan derajat. Meninggikan derajat. Yang keempat, cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang kelima, sarana untuk mengingat Allah. Sarana untuk mengingat Allah. Sarana untuk mengingat Allah. Yang terakhir, mencegah dari perbuatan yang munkar. Mencegah dari perbuatan yang munkar. Waktu kita 1,5 jam. Tadi kita mulai jam 9 sampai kita akhiri jam boleh